Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 2 kelas manajemen lingkungan RA ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Integrasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan atau Pengelolaan Lingkungan Perspektif Life Cycle Assessment, Prinsip Ekologi Industri dan Pemanfaatan Limbah dengan Reduce, Reuse, Recycling, dan Recovery. Perkenalkan, nama saya Triluan Febriani dengan NIM 122333001. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hilmi Haris dengan NIM 122333028. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gilang Ramadan dengan NIM 122333029. Saya Kaila Tricahyani, NIM 122330032. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sukma Rahel Putri dengan NIM 122330091. Izin memperkenalkan diri, nama saya Pujan Helana Vita Borulimbong, NIM 121330101. Lanjut materi kita, sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan atau SML adalah suatu pendekatan terstruktur yang digunakan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, mengelola, memonitor, dan meminimalkan dampak lingkungan dari kegiatan mereka. Jadi tujuan utama sistem manajemen lingkungan ini adalah untuk mencapai keseimbangan antara kegiatan operasional, organisasi, dan perlindungan lingkungan. Prinsip dasar dari sistem manajemen lingkungan yaitu ada yang pertama, kepatuhan hukum. Jadi organisasi harus memastikan bahwa kegiatan mereka sesuai dengan peraturan dan hukum lingkungan yang berlaku. Yang kedua itu ada pencegahan pencemaran. Yang ketiga, peningkatan kinerja lingkungan. Yang keempat ada keterlibatan pihak terkait. Dan yang kelima ada pemantauan dan pengukuran. Yang terakhir ada dokumentasi dan pelaporan. Integrasi Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001. ISO 14001 adalah suatu standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen lingkungan atau SML dalam suatu organisasi. ISO 14001 membantu organisasi dalam mengidentifikasi, mengelola, memantau, dan memperbaiki dampak lingkungan dari kegiatan operasional mereka. Standar ini diterbitkan oleh Organisasi Internasional untuk Standarisasi atau ISO dan telah menjadi pedoman umum di seluruh dunia untuk praktik manajemen lingkungan. Aspek utama dari ISO 14001 yaitu yang pertama, persyaratan umum, yang kedua, kebijakan lingkungan, ketiga, perencanaan, keempat, implementasi dan operasi, yang kelima, pemantauan dan pengukuran, keenam, evaluasi kepatuhan hukum, ketujuh, audit internal, 8, pemantauan dan tinjauan oleh pihak pimpinan. Implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001 dengan menetapkan pola PDCA atau Plan, DO, Check, and ACT dengan uraian sebagai berikut. Plan menetapkan sasaran dan proses-proses yang penting untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebijakan lingkungan. DO mengimplementasikan proses-proses yang sudah ditetapkan. Check memantau dan mengukur proses-proses terhadap kebijakan, sasaran, dan target peraturan dan persyaratan lainnya dan melaporkannya. ACT mengambil tindakan-tindakan untuk secara keberlanjutan memperbaiki kinerja sistem manajemen lingkungan. Studi kasus. Pabrik kelapa sawit Kristal PTX melalui proses identifikasi sistem manajemen lingkungan berdasarkan persyaratan ISO 14001-2015 yang diterapkan di pabrik kelapa sawit Kristal PTX dan mengidentifikasi kendala dalam penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2015 di pabrik kelapa sawit Kristal PTX. Pelaksanaan praktik yang dilakukan di pabrik kelapa sawit Kristal PTX dengan melakukan pengamatan di beberapa objek serta melakukan wawancara terhadap beberapa objek yang terdapat di lapangan. Objek yang menjadi pengamatan yang terkait dengan penerapan sistem manajemen lingkungan ISO 14001-2015 diantaranya terhadap profil perusahaan serta kepatuhan terhadap perundang-undangan, perizinan, prosedur pengendalian operasional pabrik kelapa sawit, pengolahan limbah cair dan limbah padat pabrik kelapa sawit, pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3),
kesiapan dan tanggap darurat pelatihan, keterampilan dan peningkatan kapasitas SDM, pemantauan dan pengukuran kinerja, komunikasi internal dan eksternal, pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Sasaran lingkungan dan rencana pencapaian PTX belum memiliki prosedur, sasaran, maupun program dalam lingkungan secara terpisah. Namun, sejauh ini, masalah berpedoman pada rencana pemantauan lingkungan dan rencana pengelolaan lingkungan yang terdapat pada dokumen AMDAL, yaitu terhadap pengelolaan limbah cair dan limbah B3. Sistem manajemen lingkungan atau pengelolaan lingkungan perspektif Life Cycle Assessment atau LCE. Life Cycle Assessment merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dari sebuah produk atau aktivitas selama siklus hidup produk dari raw material, diikuti proses produksi, penggunaan, dan berakhir pada pengelolaan sampah. Dengan meningkatnya perdagangan internasional, metodologi LCA dituntut oleh berbagai sektor untuk diterapkan pada industri produk dan proses. Dengan adanya LCA akan membantu mengkuantifikasi dan mengevaluasi performa lingkungan dari produk atau proses dan menentukan dasar dalam menilai perbaikan lingkungan. LCA juga dapat memberikan wawasan mendalam tentang dampak lingkungan dan atau produk yang dapat digunakan untuk menginformasikan perencanaan strategis dalam sistem manajemen lingkungan. Selanjutnya ada studi kasus potensi dampak lingkungan selama proses produksi gula tebu dengan menggunakan pendekatan analisis life cycle assessment produksi gula tebu. Studi kasus ini pada PG Kebon Agung, Malang, Jawa Timur. Ada 4 langkah dalam melaksanakan metode LCE, yaitu penentuan tujuan dan ruang lingkup, inventaris siklus hidup, penilaian dampak hidup, dan interpretasi. Studi LCA menunjukkan bahwa ada potensi penurunan kualitas lingkungan selama proses pembuatan 255 ton gula tebu, di mana kontribusi terbesar tersebut dapat lingkungannya adalah proses milling, diikuti oleh proses centrifugal separation, proses clarification, proses crystallization, dan proses evaporation dan produksi secara beruntun. Pembuatan gula tebu berdampak pada meningkatnya global warming, acidification lepasnya gas karbon dioksida, nitrogen, dan sulfur ke lingkungan, ozone depletion, penipisan lapisan ozon, eutrophication, pencemaran akibat senyawa nitrogen, dan human toxicity air, populasi udara yang membahayakan. Strategi yang diterapkan yaitu melakukan strategi mitigasi untuk mengurangi potensi dampak lingkungan hidup pada proses pembuatan gula tebu dengan menerapkan cleaner produksi atau produksi bersih untuk mengurangi dampak lingkungan dari produksi tebu, khususnya pada milling proses dan centrifugal proses. Prinsip ekologi industri. Prinsip ekologi industri adalah suatu konsep yang menggabungkan prinsip-prinsip ekologi dengan kegiatan ekonomi dan industri. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan suatu sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan mengambil inspirasi dari cara ekosistem alami beroperasi. Beberapa prinsip ekologi industri yaitu yang pertama, menggabungkan closed loop melalui penggunaan kembali, yang kedua yaitu memaksimalkan efisiensi penggunaan material dan energi, yang ketiga yaitu meminimalkan timbulnya limbah, dan yang terakhir yaitu mendefinisikan semua limbah sebagai produk dan mencari pasar untuk produk tersebut. Studi kasus dalam ekologi industri di sini yaitu studi kasus untuk mengatasi limbah peternakan dan pertanian kelompok tani Tojong Maju 3 Kecamatan Masbagi, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dengan menerapkan konsep ekologi industri. Studi kasus dilakukan dengan mengevaluasi jumlah limbah yang dihasilkan sektor peternakan dan pertanian kelompok tani Tojong Maju 3. Selanjutnya adalah dengan menghitung jumlah limbah yang dihasilkan serta membuat desain model ekologi industri yang menggabungkan antara sektor peternakan dan pertanian pada kelompok tani Tojong Maju 3. Desain konsep ekologi industri pada industri peternakan dan pertanian di Desa Tojong Maju 3 yaitu dengan memanfaatkan limbah urin peternakan sapi sebagai pupuk organik cair yang digunakan pada pertanian padi, cabai, dan kol, atau menjual pupuk tersebut sebagai sumber pendapatan kelompok tani. Sedangkan feses sapi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan sebagai biogas. Jerami pada padi dapat digunakan sebagai pembuat silase untuk pakan ternak sapi. Selebihnya, jerami dapat dimanfaatkan sebagai mulsa organik untuk pertanian cabai serta bahan baku gasifikasi untuk menghasilkan gas sintetik sebagai bahan bakar gas. Sedangkan sisa pertanian cabai dan kol ini yang terdiri dari batang dan daun dapat dimanfaatkan untuk pembuatan biogas. Pemanfaatan limbah dengan prinsip reduce, reuse, recycle, dan recovery adalah strategi yang bertujuan untuk mengelola limbah dengan lebih efisien, mengurangi dampak lingkungan, dan mempromosikan keberlanjutan. 1. Reduce atau mengurangi. Fokus pada pengurangan jumlah limbah yang dihasilkan di sumbernya. Ini melibatkan perencanaan yang cermat dalam penggunaan sumber daya dan pengurangan pembuangan limbah.
Contoh mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai, memilih produk dengan kemasan minimal, dan mengoptimalkan proses produksi. 2. Reuse atau menggunakan kembali, mendorong penggunaan kembali produk atau bahan untuk mengurangi kebutuhan akan barang baru. Contoh, menggunakan kembali tas belanja, botol minum kemasan ulang, atau barang bekas lainnya yang masih dapat digunakan. 3. Recycle atau mendaur ulang, melibatkan pengumpulan dan pemrosesan limbah menjadi bahan baku untuk produksi baru. Contoh mendaur ulang kertas, plastik, logam, dan kaca untuk mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam. 4. Recovery atau pemanfaatan energi atau material, pemanfaatan limbah untuk memproses energi atau bahan baku seperti energi dari pembakaran limbah atau pengambilan kembali logam dari limbah elektronik. Contohnya pemanfaatan biogas dari limbah organik, pembangkit listrik tenaga sampah, atau pemulihan logam dari limbah elektronik. Selanjutnya ada studi kasus dari program Reduce, Reuse, Recycling, dan Recovery. Jadi program ini dilakukan dalam pengelolaan sampah kantong semen yang dihasilkan oleh PT ITP Unit Paliman. Program reduksi kantong semen melalui pergantian kantong semen 3 ply menjadi 2 ply secara dominan, mengampu mengurangi tonase sampah kantong semen dan reduksi emisi, masing-masing hingga 3.000 ton per tahun dan 1.000 ton CO2 per tahun. Program ini memberikan manfaat lingkungan dan ekonomi bagi perusahaan. Jadi program Reuse, Reduce, Recycling, dan Recovery ini kantong semen merupakan program yang mampu memberikan manfaat lebih luas baik bagi perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Secara lebih menyeluruh, analisis LCA menunjukkan walau secara absolut upaya reduksi limbah cukup besar, tetapi baru dapat berkontribusi tertinggi hingga 6,08% pada potensi eutrofikasi. Mungkin sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.